Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imron Fahrudin dan Luki Tarina dari kelompok 8 akan menjelaskan dari penerapan fungsi nonlinier dan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematika dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan HIS, PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar. Dalam bab sebelumnya, bahwa jumlah dan harga keseimbangan pasar dapat diperoleh secara geometri dengan menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran secara bersama-sama dalam satu diagram. Di samping itu juga, keseimbangan pasar dapat diperoleh secara aljabar dengan memecahkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran melalui metode eliminasi atau metode substitusi. Dalam seksi ini, kita akan mencari nilai keseimbangan pasar di mana fungsi permintaan atau fungsi penawaran ini atau nilai keseimbangan pasar memiliki 8 gambar keseimbangan pasar. Ada 8 kombinasi keseimbangan pasar di mana kurva permintaan berbentuk linier, parabola, dan hiperbola, sedangkan kurva penawaran berbentuk linier dan parabola. Pada gambar A dan B menunjukkan bahwa fungsi permintaan adalah fungsi linier dan fungsi penawaran adalah fungsi kuadrat, dan gambar C dan D menunjukkan bahwa fungsi permintaan adalah fungsi kuadrat dan fungsi penawaran adalah fungsi linier. Pada gambar E dan F menunjukkan bahwa fungsi permintaan dan fungsi penawaran keduanya adalah fungsi kuadrat, dan gambar G dan H menunjukkan bahwa fungsi permintaan adalah fungsi pecahan atau hiperbola dan fungsi penawaran adalah fungsi linier. Contoh soal pertama. Substitusikan nilai Q sama dengan 4 yang memenuhi ke dalam persamaan penawaran sehingga diperoleh nilai P, yaitu P sama dengan 50 dikurangi 5 dalam kurung 4, P sama dengan 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Jadi, jumlah harga keseimbangan pasar terjadi di titik E, 4,30. B. Menggambarkan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan, PD sama dengan 50 dikurangi 5Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 50 dikurangi 0 sama dengan 50, sehingga di titik potong dalam sumbu P adalah 0,50. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 50 dikurangi 5Q. 5Q sama dengan 50, Q sama dengan 10. Titik potong dengan sumbu Q adalah 10,0. Untuk fungsi penawaran, PS sama dengan Q kuadrat ditambah Q ditambah 10. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 10 sama dengan 10, sehingga titik potong dalam sumbu P adalah 0,10. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan Q kuadrat ditambah Q ditambah 10 persamaan kuadrat, sehingga titik potong dengan sumbu Q harus dicari dengan menggunakan rumus kuadrat, tetapi nilai diskriminasinya D bernilai negatif, maka tidak akar yang nyata. Contoh soal kedua, carilah aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini. PD sama dengan 24 dikurangi 3Q kuadrat, PS sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4. Penyelesaian. Syarat keseimbangan pasar adalah PD dikurangi PS. 24 dikurangi 3Q kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4. Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4 ditambah 3Q kuadrat dikurangi 24 sama dengan 0. 4Q2 kuadrat ditambah 2Q dikurangi 20 sama dengan 0. Q1.2 sama dengan min 2 ditambah akar dalam kurung 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 4
dikali min 20 tutup kurung diper 2 kali 4 sama dengan min 2 ditambah 4 ditambah akar 4 tambah 320 per 80 ditambah min 2 ditambah akar 324 per 8. Q1 sama dengan min 2 ditambah 18 per 8 sama dengan 2. Q2 sama dengan min 2 dikurangi 18 per 8 sama dengan min 2,5. Tidak memenuhi. Substitusikan Q yang memenuhi ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran sehingga diperoleh nilai P, yaitu P sama dengan 24 dikurangi 2 dikurangi 3 dikali 2. P sama dengan 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Contoh soal ketiga. Carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini. Qd sama dengan 9 dikurangi P kuadrat, Qs sama dengan P kuadrat ditambah 2P dikurangi 3. Penyelesaian. Syarat keseimbangan pasar adalah Qd sama dengan Qs, 9 dikurangi P kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2P dikurangi 3. P kuadrat ditambah 2P dikurangi 3 ditambah P kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. 2P kuadrat ditambah 2P dikurangi 12 sama dengan 0. P1.2 sama dengan min 2 ditambah akar 2 pangkat 2 dikali 4 dikali 2 dikali min 12 per 2 kali 2 sama dengan min 2 ditambah 4 ditambah akar 4 tambah 96 per 4 sama dengan min 2 ditambah akar 100 per 4. P1 sama dengan min 2 ditambah dikurangi 10 per 4 sama dengan 2. P2 sama dengan min 2 dikurangi 10 per 4 sama dengan min 3 tidak memenuhi. Substitusikan nilai P yang memenuhi ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran sehingga diperoleh nilai Q, yaitu Q sama dengan 9 dikurangi dalam kurung 2 tutup kurung Q sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar adalah E dalam kurung 5,2. Selanjutnya berdasarkan fungsi permintaan Qd sama dengan 9 dikurangi P kuadrat dan fungsi penawaran Qs sama dengan P kuadrat ditambah 2P dikurangi 3. Maka contoh soal keempat. Carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan PH sama dengan 30 dan H sama dengan 3P dikurangi 9. Penyelesaian. Gunakan metode substitusi. Oleh karena itu fungsi penawaran Q sama dengan 3P dikurangi 9 disubstitusikan ke dalam fungsi permintaan PQ sama dengan 30. Maka akan menghasilkan persamaan baru, yaitu P dalam kurung 3P dikurangi 9 sama dengan 30, 2P kuadrat dikurangi 9P dikurangi 30 sama dengan 0, atau P dikurangi 3P dikurangi 10 sama dengan 0. Dalam kurung P dikurangi 5 tutup kurung, buka kurung P ditambah 2 tutup kurung sama dengan 0. P1 sama dengan 5 memenuhi, P2 min 2 tidak memenuhi. Substitusikan nilai P yang memenuhi ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran sehingga memperoleh nilai H. H sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar adalah E 6,5. Selanjutnya berdasarkan fungsi permintaan PQ sama dengan 30 dan fungsi penawaran H sama dengan 3P dikurangi 9. Contoh soal kelima. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah
dalam kurung Q ditambah 4 tutup kurung buka kurung P ditambah 2 tutup kurung sama dengan 36. Dan fungsi penawaran adalah P sama dengan Q ditambah 2. Carilah harga jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan gambarkan keseimbangan pasar berdasarkan dalam suatu diagram. Penyelesaian A. Gunakan metode substitusi, oleh karena itu fungsi penawaran P sama dengan Q ditambah 8 disubstitusikan ke dalam fungsi permintaan dalam kurung Q ditambah 4 tutup kurung buka kurung P ditambah 5 tutup kurung sama dengan 220. Maka akan menghasilkan persamaan baru, yaitu dalam kurung Q ditambah 4 tutup kurung buka kurung Q ditambah 2 tutup kurung ditambah 2 tutup kurung sama dengan 36. Jadi buka kurung Q ditambah 4 tutup kurung buka kurung Q ditambah 4 tutup kurung sama dengan 36. Q dalam kurung Q ditambah 4 tutup kurung ditambah 4 buka kurung Q ditambah 4 tutup kurung sama dengan 36. Jadi Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4Q ditambah 16 sama dengan 36. Q kuadrat ditambah 8Q ditambah 16 sama dengan 36. Jadi Q kuadrat ditambah 8Q ditambah 16 dikurangi 30 sama dengan 0. Q kuadrat ditambah 8Q dikurangi 20 sama dengan 0. Buka kurung Q dikurangi 2 tutup kurung buka kurung Q ditambah 10 tutup kurung sama dengan 0. Q1 sama dengan 2 memenuhi, Q2 sama dengan min 10 tidak memenuhi. Substitusikan nilai Q sama dengan 2 yang memenuhi ke dalam persamaan sehingga diperoleh nilai P. P sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar adalah E 2,4 B. Selanjutnya berdasarkan fungsi permintaan dalam kurung Q ditambah 4 tutup kurung buka kurung P tambah 2 tutup kurung sama dengan 36. Dan fungsi penawaran P sama dengan Q ditambah 2 yang terdapat pada gambar dari keseimbangan pasar di 8.18. Penerimaan total. Penerimaan total dari suatu perusahaan atau produsen adalah hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual. Rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana TR sama dengan penerimaan total dan Q sama dengan jumlah produk yang dijual, P sama dengan harga produk per unit. Jika fungsi permintaan linear dan menurun dari kiri ke atas kanan bawah, berarti harga P tidak tetap, maka penerimaan total akan berbentuk fungsi kuadrat. Jadi bila fungsi penerimaan dinyatakan oleh P sama dengan B dikurangi AQ, maka akan diperoleh persamaan penerimaan total. TR sama dengan P dikurangi Q. TR sama dengan dalam kurung B dikurangi AQ dalam kurung kali Q. TR sama dengan BQ dikurangi AQ kuadrat. Fungsi penerimaan total ini bila digambarkan dalam bidang koordinat akan berbentuk kurva parabola yang terbuka ke bawah dan memotong sumbu Q di 2 titik. Dalam kurva penerimaan total maksimum pada gambar 8.9, Q sama dengan 0 dan Q sama dengan B per A. Karena kurva parabola terbuka ke bawah, berarti fungsi penerimaan total ini mempunyai titik puncak yang maksimum, yaitu titik puncak sama dengan dalam kurung min B per 2A, min B dalam kurung B tutup kurung kuadrat per 4A tutup kurung. Kurva penerimaan total maksimum ini terdapat pada gambar 8.19. Contoh soal pertama. Diketahui fungsi penerimaan P sama dengan 20 dikurangi 2Q.
Carilah penerimaan total maksimum dan gambarkan kurva permintaan dan penerimaan total dalam satu diagram. Penyelesaian TR sama dengan PW, TR sama dengan 20 dikurangi 2Q tutup kurung dikali Q. TR sama dengan 20Q ditambah 2Q kuadrat. TR maksimum sama dengan dalam kurung min 2 per 2 dalam kurung min 2, min dalam kurung 20 tutup kurung kuadrat per 4 dalam kurung min 2 tutup kurung sama dengan dalam kurung min 20 per min 4, min 400 dalam kurung min dalam kurung 400 tutup kurung per min 8 tutup kurung sama dengan dalam kurung 5,50. Jika TR sama dengan 0, maka 20Q dikurangi 2Q kuadrat sama dengan 0, 2Q dalam kurung 10 dikurangi Q tutup kurung sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 10.